Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya di sini akan menjadi host dari kelompok 5 dengan tema problematika guru di sekolah dalam perspektif supervisi pendidikan. Ya mungkin tanpa berpanjang lebar, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu problematika guru di sekolah dalam perspektif supervisi pendidikan. Jadi problema guru dalam keterampilan mengajar, yakni keterampilan mengajar mencakup kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Banyak guru masih mengalami hambatan dalam praktiknya. Kemudian kurangnya variasi metode pembelajaran. Metode yang digunakan cenderung menonton dan berpusat pada guru. Kurangnya pemahaman, terdapat model-model pembelajaran inovatif sehingga dampaknya siswa mudah bosan, partisipasi rendah, dan hasil belajar tidak optimal. Kemudian ketiga, minimnya penguasaan kelas sehingga guru sulit mengendalikan dinamika kelas, ketidaktegasan dalam aturan kelas dan interaksi, dan gangguan belajar sering terjadi sehingga pembelajaran tidak efektif. Jadi saya kira ini adalah materi yang sangat menarik, yang mana kita membahas tentang problematika guru, yaitu tentang masalah-masalah yang ada di sekolah terkait pembelajaran guru. Salah satunya itu tentang guru yang kurang memahami perangkat digital, yang mana guru itu jadi canggung untuk mengajar siswa tentang digital seperti komputer. Maka dari itu tugas supervisi, ketika sudah mendapat masalah, dia harus mencari solusi untuk bagaimana supaya guru itu bisa tentang digital itu. Jadi supervisi tugasnya mengadakan pelatihan atau dan lain-lain untuk bagaimana supaya guru paham juga terkait media sosial yang modern. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada teman saya untuk membawakan materinya. Kepada saudara Umar, saya persilakan. Baik, saya akan membawakan materi terkait tentang problematika guru dalam motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan internal maupun eksternal yang membuat guru bersemangat dalam menjalankan tugas seperti mengajar, membimbing siswa, dan melakukan pengembangan profesional. Ketika motivasi menurun, maka kualitas pembelajaran seorang guru ikut menurun. Salah satu faktor yang menyebabkan motivasi kerja seorang guru menurun yaitu yang pertama, beban administrasi yang berlebihan. Administrasi saat ini menjadi beban yang paling berat bagi seorang guru. Guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga harus mengurus berbagai tugas administrasi seperti penyusunan RPP, laporan kegiatan, serta penyusunan perangkat ajar, bahkan pengisian aplikasi digital. Akibatnya banyak guru yang merasa bahwa waktu mereka untuk mempersiapkan pembelajaran semakin berkurang. Energi yang seharusnya digunakan untuk merancang metode mengajar justru habis untuk menuntaskan administrasi. Hal ini tentu berdampak pada stres dan menurunnya motivasi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kemudian kurangnya apresiasi dan penghargaan. Guru yang bekerja keras seringkali tidak mendapatkan apresiasi baik dari pimpinan, rekan kerja maupun dari lingkungan sekolah. Padahal penghargaan sekecil apapun, misalnya ucapan terima kasih, pengakuan atas inovasi, atau reward sederhana, dapat meningkatkan rasa bangga dan membuat guru merasa pekerjaannya dihargai. Ketika apresiasi minim, guru merasa usahanya sia-sia dan akhirnya semangat kerja perlahan menurun. Ya, selanjutnya itu saya mungkin disambung terkait saudara Amar. Nah, kemudian motivasi yang problem guru dalam motivasi kerjanya itu ada juga terkait lingkungan kerja yang tidak mendukung. Jadi lingkungan kerja yang baik itu yang kondisinya fisik maupun sosial itu kayak misalkan ruang kelasnya itu panas, terus terkait fasilitasnya yang kurang. Kayak dulu itu kan sudah punya modul ini, sudah punya metode yang mengajar yang baik,
yang sudah dirancang, tetapi fasilitas yang yang diberikan oleh lembaga tersebut tidak memadai. Nah, itu bisa jadi membuat guru itu kurang termotivasi. Kemudian terkait hubungan antara guru yang harmonis. Jadi adanya problem yang terjadi antar guru itu kan juga harus diperhatikan begitu. Itu kan juga bisa membuat dari segi psikologinya juga bisa mempengaruhi motivasi dari guru tersebut. Kemudian terkait kondisi sekolah yang kurang teratur, kan bisa jadi kondisi-kondisi dari lingkungan sekolah yang juga mungkin tidak teratur juga itu bisa mempengaruhi dari motivasi guru tersebut. Kemudian yang terakhir itu budaya sekolah yang tidak kondusif. Jadi budaya sekolah yang tidak mendukung tentunya akan membuat guru itu motivasinya kurang. Entah itu dari bagaimana pemimpin mengambil sebuah keputusan yang secara sepihak tanpa melibatkan guru, ataupun komunikasi antara pimpinan dan juga guru-guru itu kurang keterbukaan. Jadi bagaimana guru itu merasa tidak dilibatkan begitu. Jadi kurangnya komunikasi di antara pimpinan dan bawahannya. Kemudian guru yang hanya dia tuh bekerja tapi hanya memenuhi tugas dan tugasnya sebagai guru, bukan dengan fashionnya gitu. Mungkin itu saja. Fashion. Mungkin itu saya lanjutkan. Problema guru dalam kepuasan kerja. Yang pertama itu kepuasan kerja, gambaran umumnya itu kepuasan kerja mengaruhi keberlangsungan profesionalitas dan komitmen guru. Jika guru merasa dihargai, didukung dan nyaman bekerja, maka mereka lebih bersemangat mengajar dan bertahan di sekolah. Kemudian kondisi organisasi. Yang pertama, struktur organisasi tidak jelas. Guru bingung terhadap alur koordinasi dan tanggung jawab sehingga pekerjaan sering tumpang tindih. Kedua, beban kerja tidak seimbang. Ada guru yang mendapat tugas terlalu banyak sementara lainnya sedikit sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Ketiga, manajemen sekolah tidak transparan. Keputusan sering dibuat sepihak tanpa penjelasan, membuat guru merasa tidak dilibatkan. Kemudian C, hubungan dengan pimpinan. Pertama, kurangnya komunikasi dua arah. Guru tidak memiliki ruang menyampaikan pendapat atau masalah sehingga banyak hal tidak terselesaikan. Kedua, gaya kepemimpinan otoriter. Pimpinan terlalu menekan dan mengontrol sehingga guru merasa tidak nyaman dan takut berpendapat. Ketiga, minimnya dukungan inovasi pembelajaran. Upaya guru untuk mencoba metode baru tidak diapresiasi atau tidak diberi fasilitas. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak. Baik, adapun B yaitu fasilitas kerja, yang mana itu ada ruang kelas yang tidak memadai. Yang kedua, teknologi dan prasarana pembelajaran terbatas. Yang ketiga, Ya baik, itu tadi pemaparan materi, penjelasan materi dari pemateri. Mungkin dari teman-teman audiens ada yang ingin bertanya terkait materi kita, terkait problematika guru di sekolah. Mungkin ada unek-unek dari teman-teman, ada yang kurang dipahami dari penjelasan pemateri, boleh ditanyakan teman-teman. Saya menjelaskan sedikit. Jadi problematika ini adalah materi yang sangat menarik, yang mana terkait masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Kita tahu bahwa tugas supervisi itu melihat apa problematika, apa masalah-masalah yang ada di sekolah. Dan perlu kita ketahui pula bahwa tugas supervisi itu bukan hanya untuk melihat, tetapi membimbing, kemudian
bagaimana caranya supaya adanya solusi dari masalah-masalah itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Harusnya banyak ya. Ini cuma sudah ada 3 pertanyaan di kepala saya dengan materi yang barusan dibilang ada 3 pertanyaan. Masa kalian harusnya ada ya? Kita materinya terkait tentang beban kerja, motivasi kerja, terus apa tadi skill yang dimiliki guru dan sebagainya. Banyak. Ya, saudara Abdul, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan bertanya untuk kelompok 5. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok berapa? Kelompok 5, yaitu pertanyaan saya, lingkungan kerja yang tidak mendukung fasilitas minim, hubungan antar guru tidak harmonis. Apakah itu masalah individu atau kepemimpinan sekolah? Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih saudara Abdul. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya. Kemudian pemateri juga mungkin bisa mencari jawaban dari pertanyaan saudara Abdul. Kalau saya berarti pertanyaannya. Ya. Bertanya. Ya, baik, saya bertanya, ini di PPT dijelaskan motivasi mempengaruhi semangat produktif dan kualitas pengajaran guru. Nah, tapi bagaimana kalau guru ini sudah selalu diberikan motivasi, karena motivasi kan mempengaruhi semangat dan produktivitas guru. Tetapi bagaimana dengan banyak sekali tekanan-tekanan atau ketidakpuasan guru di dalam lembaga pendidikan tersebut? Kembali. Terima kasih saudara Hafid. Ya, dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Saya kira ini materinya sangat luas karena masalah di guru di sebuah sekolah itu sangat banyak, teman-teman. Bertanya, jika metode pembelajaran monoton menjadi masalah utama, strategi apa yang harus diterapkan sekolah untuk memastikan semua guru mampu menerapkan model pembelajaran apa? Guru mampu itu Ya, baik, kepada saudara Amal, saya silakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Abdul. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudara Abdul, yaitu pertanyaannya, lingkungan kerja yang tidak mendukung, fasilitas minim, hubungan antar guru tidak harmonis. Apakah itu masalah individu atau kepemimpinan sekolah? Lingkungan kerja yang tidak mendukung, baik fasilitas yang minim maupun hubungan antar guru yang tidak harmonis, lebih merupakan masalah kepemimpinan sekolah daripada masalah individu. Fasilitas yang kurang adalah tanggung jawab manajemen sekolah dalam menyediakan sarana pendukung pembelajaran. Sementara itu, hubungan antar guru yang tidak harmonis memang dapat berasal dari individu, tetapi kepemimpinan sekolah berperan besar dalam membangun budaya kerja, mengelola konflik, dan menciptakan iklim kolaboratif. Jika kepemimpinan efektif, maka konflik antar individu dapat diminimalkan dan fasilitas dapat dikelola atau dioptimalkan. Sebaliknya, jika kepemimpinan lemah, masalah kecil pada level individu bisa berkembang menjadi masalah lingkungan kerja secara menyeluruh. Sekian, kembalikan. Ya, baik, itu tadi jawaban dari saudara Amar. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara Abdul. Apakah sudah puas dengan jawabannya atau masih ada yang ingin disanggah? Berarti tadi itu
tugasnya pimpinan sekolah toh untuk bagaimana tadi supaya guru bisa menjadi harmonis. Jadi bagaimana bagaimana yang harus dilakukan kepala sekolah tadi, pimpinan sekolah, supaya dapat membuat guru bisa menjadi harmonis seperti itu. Kasih video. Supaya bisa menjadi harmonis begitu. Apakah supaya bisa menjadi efektif dan tidak ada konflik dalam sekolah? Apa yang harus dilakukan pimpinan sekolah? Jadi maksudnya apa? Kan yang terjadi masalah dari kepemimpinan. Jadi apa yang harus dilakukan pemimpin untuk bagaimana agar masalah seperti hubungan kerja yang tidak mendukung itu bisa teratasi. Tidak mendukung, terus hubungan antar guru dan tidak harmonis. Bagaimana tugas pemimpin setelah itu? Ya baik, jika hubungan antar guru yang tidak harmonis, maka pemimpin sekolah harus mengambil langkah strategis untuk memperbaiki iklim kerja, yaitu membangun komunikasi terbuka. Pemimpin perlu membuka ruang dialog sehingga guru dapat menyampaikan masalah dengan jujur tanpa takut dihakimi. Komunikasi yang sehat mengurangi salah paham dan meredakan ketegangan. Kemudian memediasi konflik secara profesional. Ketika terjadi perselisihan, pemimpin harus menjadi mediator yang adil, tidak memihak dan fokus pada penyelesaian masalah, bukan menyalahkan individu. Hubungan antar guru yang tidak harmonis adalah sinyal bahwa budaya sekolah lemah. Pemimpin harus hadir sebagai moderator, pembangun komunikasi dan pencipta budaya kolaboratif agar iklim kerja menjadi kembali kondusif. Sekian kembali. Ya baik, tadi jawaban mungkin akan ditambahkan oleh saudari Bulan. Kepada saudari Bulan saya persilahkan. Baik, saya tambahkan sedikit, yaitu budaya kerja tercipta dari contoh pemimpin. Jika pemimpin menunjukkan sikap adil, terbuka dan menghargai semua guru, maka guru akan meniru. Jika pemimpin iritasi, keras dan atau tidak peduli, guru akan saling bersaing dan tidak harmonis. Jadi budaya kerja tidak muncul sendiri, melainkan pemimpinlah yang membentuknya. Ya baik, terima kasih saudari Bulan. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara Abdul. Apa masih ada yang disanggah? Ya, sudah saya terima moderator. Terima kasih saudara Ahmad. Ya baik, terima kasih saudara Abdul. Mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan lagi? Ya, saudari Widya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Vela. Pada saudari Widya saya persilakan. Strategi yang seharusnya diterapkan sekolah. Strategi yang mudah dilakukan dengan pertama mengadakan pelatihan dan workshop yang praktis. Sekolah perlu rutin membuat pelatihan yang tidak hanya teori, tapi benar-benar menunjukkan contoh langsung secara mengajar kreatif. Misalnya, cara membuat pembelajaran aktif, diskusi kelompok, permainan edukatif, belajar berbasis proyek. Terus yang kedua, cara menggunakan teknologi sederhana seperti video, pembelajaran, aplikasi kuis, dan PPT menarik. Cara merancang
membangun komunitas belajar guru. Guru tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Sekolah bisa membuat komunitas belajar atau kelompok diskusi kecil. Terus yang ketiga, memberi pendampingan langsung. Jika ada guru yang masih kesulitan, sekolah bisa memberikan bimbingan langsung, misalnya dari guru senior atau atasek kurikulum. Terus yang keempat, menyediakan fasilitas pembelajaran yang layak. Guru akan sulit berinovasi kalau fasilitas minim. Sekolah tidak harus mewah, tapi cukup menyediakan. Terus yang kelima, memberi ruang guru untuk mencoba hal baru. Kadang guru takut berinovasi karena takut salah atau dimarahi. Sekolah harus menciptakan suasana yang aman, di mana guru boleh mencoba model pembelajaran baru tanpa merasa tertekan. Mungkin itu saja. Ya, baik, terima kasih saudari Lydia. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari Ulan. Apakah sudah puas dengan jawaban? Apakah sudah puas dengan hasil jawabannya? Ada apa benar? Ayo tadi saya. Masih ingin misalnya atau sudah puas dengan jawaban dari saudari Lydia? Baik, terima kasih. Dan saya sedikit bertanya. Santai. Menyanggah dari jawaban tadi, yaitu apakah strategi yang kalian sebutkan sebelumnya sudah benar-benar dapat memenuhi atau memastikan semua guru mampu menerapkan model pembelajaran sekolah secara langsung atau secara nyata? Tadi kan saudara Lydia ada mengatakan kalau menyediakan untuk strategi itu untuk menyediakan fasilitas yang layak. Ya, yang saya tahu itu saya ingin bertanya, jika metode pembelajaran monoton menjadi masalah utama, strategi apa yang harusnya diterapkan sekolah untuk memastikan semua guru mampu menerapkan model pembelajaran inovatif? Dari sanggahnya mungkin dari materi ada yang bisa sanggah. Isman? Kamu kan modal strategi Indonesia. Ya baik, sambil menunggu jawaban sanggahan dari saudari Velan, mungkin dari materi lain yakni Sugianti menjawab pertanyaan dari saudara Afif kepada saudari Sugianti. Saya persilakan. Mungkin saya ulang terkait pertanyaannya. Nah, itu kan di bagian A itu kan motivasi bisa mempengaruhi semangat dan produktivitas dan juga kualitas mengajar guru. Nah, pertanyaan saya Hafid, bagaimana dengan adanya ketidakpuasan dan tekanan? Gitu kan? Nah, jadi ya tentu saja jawabannya jelas. Dengan ketidakpuasan dan tekanan itu dampaknya akan sangat mengurangi motivasi dari guru, gitu. Jadi motivasi gurunya akan menurun karena misalkan kenyamanan kerjanya itu tidak terpenuhi di dalam dirinya dia, nyaman itu nggak ada. Terus
semangat antusias gitu ngajar muridnya. Terus terkait produktivitasnya sendiri ya tentunya akan menurun, mungkin dia jadi cepat lelah, kemudian dia jadi nggak jadi semangat dan kurangnya kreativitas. Terus terkait kualitas pembelajaran, nah itu juga akan menjadi menurun karena bagaimanapun guru tidak akan kondisi emosional itu tidak optimal, kondisi emosionalnya dan profesionalnya itu tidak optimal. Kemudian itu karena kepuasannya itu nggak ada, jadi kepuasan kerjanya juga menurun. Yang bagaimana ini yang di materi tadi disebutkan bahwa dapat mempengaruhi komitmen dan profesionalitas. Mungkin saya buka di PPT-nya lagi. Kemudian jadi kalau misalkan kan motivasi, kita kan bahas ini motivasi. Nah di situ kan, di PPT itu kan yang di bagian makan yang ditanyakan terkait motivasi kerja atau gambaran umum. Jadi kan motivasi mempengaruhi semangat, produktivitas dan kualitas pengajaran guru. Nah banyak faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi motivasi guru. Jika pertanyaan saudara Hati tadi terkait ketidakpuasan dan tekanan, ya tentu itu tadi semangat motivasinya turun, produktivitasnya menurun, dan kualitas pembelajarannya juga yang menurun. Dan itu bisa diperbaiki dengan bagaimana lingkungan kerja melalui supervisi dan manajemen sekolah yang penting. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh saudara Ahmad terkait pertanyaannya saudara Abdul tadi. Mungkin itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudara Sugianti. Mungkin langsung saya kembalikan kepada saudara Asin. Apakah masih ada yang disanggah dari jawabannya? Ya baik, terima kasih atas materi. Tadi materi bilang diperbaiki. Dia diperbaiki ini mana? Dan pertanyaan saya kan antara motivasi dengan tekanan, ketidakpuasan. Gitu. Mana yang harus diperbaiki?